Balik lagi di channel YouTube Mas Dai. Sekarang ada laptop tapi nggak ada mainan. Ngapain ya? Berhubung trailer Black Widow yang kedua udah keluar dan di sana semakin jelas ya arah cerita dari Black Widow, Taskmaster seperti apa, Taskmaster yang bisa niruin kayak Avenger lain. Nah, gimana kalau kita sedikit flashback, kita ngebahas tentang Black Widow. Kenapa kita membahas tentang Black Widow? Karena menurut gua Black Widow sendiri ini adalah karakter yang sangat penting, yang sangat yang sangat membantu di semesta Marvel Cinematic Universe. Natalia Alianova Romanova yang biasa dipanggil dengan Natasha Romanoff atau julukan superhero-nya atau codename-nya dengan Black Widow. Black Widow ini adalah salah satu member agent mata-mata SHIELD dan juga salah satu member The Avengers. Jadi itu dia punya dua kepribadian, yang satu jadi mata-mata, yang satu jadi Avengers. Nah, untuk Black Widow di MCU sendiri dia keluarnya di mana aja? Dia keluarnya pertama ada di Iron Man 2, awal keluar di Iron Man 2 tahun 2010, lalu ada di Avengers tahun 2012, lalu berikutnya dia nyambung ke Captain America The Winter Soldier di tahun 2014, dan ada di Avengers Age of Ultron juga di tahun 2015. Pokoknya dia nggak pernah absen dari film Avengers. Lalu ada di Captain America Civil War di tahun 2016. Lalu lanjut lagi dia ada di film Avengers Infinity War di tahun 2018 dan sempat menjadi cameo di Captain Marvel di tahun 2019. Itu cuma di ending doang ya buat penyambung antara Endgame, dan juga ada di Avengers Endgame tahun 2019 dan akan rilis di tahun 2020 film solo dari Black Widow sendiri. Nah, udah pada lihat kan trailernya? Wajib nonton tuh. Oke, kita bahas tentang Black Widow. Nah, Black Widow sendiri menurut gue di dalam salah satu film yang dia mainkan atau yang dia ada di film tersebut, menurut gue karakternya karakter penting ya, dan banyak membantu di film tersebut. Debut pertama Black Widow di Iron Man 2 tahun 2010 diperankan oleh langsung artis terkenal yaitu Scarlett Johansson. Mengawali debut sebagai Black Widow di film Iron Man 2, dia sebagai agen mata-mata SHIELD yang ditugaskan untuk memata-matai kegiatan si Tony Stark ini, karena kan dia baru muncul jadi Iron Man ya. Jadi di mata-matai takutnya ada disalahgunakan tekniknya. Nah, pertama, kenapa Black Widow sangat berguna? Pertama, dia berhasil membantu Tony Stark dari kematian. Nah, kalau nonton Iron Man 2 sendiri, di situ kan si Tony Stark kan lagi kena impact ya, kena imbas dari arc yang dia pakai, membuat dia gampang sakit, gampang lemah, dan kalau baterainya habis dia langsung nggak bisa bergerak. Nah, makin kelama makin besar racunnya dan membuat dia Iron Man semakin dekat dengan kematian ya. Nah, tugasnya Natasha, tugas utamanya memantau si Tony Stark. Akhirnya dia bilang ke Nick Fury, dan akhirnya Nick Fury kayak di restoran donat itu dia nyuntikin serum gitu ya, nyuntikin serum ke Tony Stark yang bikin dia sehat kembali. Nah, lalu yang kedua, hal pentingnya yang di Iron Man 2 tersebut, dia membantu melepaskan sistem hacking War Machine dan robot-robot Hammer Tech dari Whip Splash ya. Kan waktu itu Hammer Tech itu kan dia dibantu pembuatan robotnya sama Whip Splash ya, musuh utama di Iron Man 2. Nah, Black Widow sendiri dia sangat ngebantu tuh. Akhirnya kan tadinya War Machine nggak bisa terkontrol atau nggak bisa mengendalikan dirinya, yang akhirnya ngeburu si Iron Man, akhirnya bisa bebas dan bisa ngebantu Iron Man buat mengalahkan Whip Splash gitu. Lalu yang kedua, kemunculannya berikutnya dia ada di film di Avenger di tahun 2012, yaitu pasti ya di Avenger, karena formasi utama Avenger itu adalah Iron Man, Captain America, Hulk, Hawkeye, dan Black Widow. Kemunculannya penting karena Black Widow sendiri dia adalah salah satu member yang ditugaskan untuk merekrut Hulk ya, karena kan nggak sembarangan orang berani ngedeketin Hulk ya, karena kan dia nggak bisa dikendalikan. Nah, si Natasha Romanoff atau Black Widow ini berhasil membawa Hulk untuk bergabung di Avenger. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia berhasil mengelabui Loki untuk mendapatkan informasi penting apa rencana Loki nih. Kenapa Loki ke bumi? Kenapa Loki menguasai bumi? Nah, itu dapat dikorek
di saat interogasi Loki di penjara di Helicarrier. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia berhasil membantu untuk menutup portal yang dibuat Loki dengan Space Stone agar Chitauri bisa masuk ke bumi. Nah, itu penting juga tuh, Black Widow ngebantu dengan tongkat Spectre buat nutup Space Stone. Nah, kalau dia nggak ikut bantu nutup, portalnya nggak tutup. Lalu penampilan ketiga Black Widow, dia ada di film Captain America The Winter Soldier. Captain America Winter Soldier. Nah, ini awal mula konflik Captain America bertemu dengan teman lamanya si Bucky, yaitu Winter Soldier. Baik, kemunculan Natasha Romanoff atau Black Widow di Captain America Winter Soldier ini agak nggak terlalu banyak ya, karena dia sini juga nggak terlalu menguasai di film Captain America Winter Soldier, tapi lumayan membantu. Pertama, dia membantu Captain America dalam pencarian Winter Soldier. Jadi dia membantu Captain America buat pemarkasnya si Arnim Zola, dan dia berhasil memecahkan bukan kode sih ya, dia bantu memprogramin biar Arnim Zola bisa muncul dan ngasih tahu tuh si Loki gimana rencana Hydra gimana. Dan yang kedua, ya dia nyamar jadi salah satu orang penting yang cewek. Dia jadi nenek-nenek atau si ibu-ibu, dia nyamar buat ngungkap kebohongan Alexander Pierce. Alexander Pierce itu salah satu dalang utama di film Captain America The Winter Soldier. Lalu berikutnya, kemunculan Black Widow di The Avengers Age of Ultron pada tahun 2015. Ini juga agak lumayan ya, cukup membantu dan cukup sangat membantu. Nah, ini pengorbanan pertama Black Widow sebagai anggota di Avengers. Baik, yang pertama di Avengers Age of Ultron, kalau kalian tahu, kalau lu pada tahu, di scene pertama tuh yang dia mau ngambil tongkat Spectre dari Baron Strucker, itu kan Hulk ikut bertarung ya. Nah, ini poin penting. Black Widow dapat menenangkan Hulk yang lagi ngamuk. Itu kan Nina Bobo, gitu kan. Jadi di saat Hulknya agar kembali lagi menjadi Bruce Banner, si Natasha Romanoff atau Black Widow punya caranya sendiri untuk menenangkannya. Walaupun nggak semua orang bisa pakai ya, Black Widow aja yang pakai, karena si Thor pun pernah nyoba, dia nggak bisa. Oke. Lalu yang kedua, nah ini dia mengorbankan diri, ditangkap oleh Ultron agar tubuh Vision bisa diambil oleh tim Avenger, ya kan? Yang waktu di adegan pesawat tuh, si Natasha sama si Hawkeye sama si Hawkeye, Natasha ada di mobil box, Hawkeye di pesawat. Nah, sebelum sampai masuk ke dalam pesawat itu, Natasha udah keburu diambil sama Ultron. Nah, itu untuk Age of Ultron. Lalu berikutnya ada di Captain America Civil War tahun 2016. Nah, di sini sih juga konfliknya kan lebih ke Captain America sama Iron Man ya. Jadi untuk Natasha sendiri hanya pemeran membantu. Tapi di sini menurut gue sih penting banget. Kenapa? Karena dia ternyata pernah berhubungan langsung dengan Raja Wakanda. Berhubungan baik dengan Raja Wakanda waktu rapat PBB, yaitu T'Challa, Black Panther, waktu rapat PBB tentang kongres buat menyatukan superhero itu harus diawasi, gitu kan. Karena Black Widow setuju, jadi dia ikut dalam meeting tersebut. Harusnya semua Avenger ikut, tapi ternyata cuma perwakilan doang. Nah, impactnya apa? Impactnya di saat dia kenal Raja Wakanda itu, Black Panther, jadi di saat perang Civil War, Black Panther itu jadi ngebantu tim Iron Man. Nah, si Black Widow ini tim Iron Man. Terus, nah di sini tuh ternyata si Natasha jadi dua agent. Nah, poin kedua itu dia berkhianat untuk membantu Captain America. Nah, ini penting nih, kalau misalkan si Black Widow kerjasama dengan Black Panther buat bantu Captain America nggak bakal bisa terbang ke pulau tempatnya Winter Soldier tersebut. Jadi di scene akhir sebelum Captain America terbang kan, si Natasha berkhianat. Dia akhirnya kayak ngeluarin listrik dari tangannya itu ke Black Panther agar bisa ngejar. Nah, itu untuk Civil War. Lalu untuk Avengers Infinity War. Di Avengers Infinity War sendiri, Natasha ini agak lumayan OP sih ya. Maksudnya dia berantem sama salah satu Black Order. Nah, dia dapat mengimbangi Proxima Midnight. Proxima itu salah satu Midnight itu salah satu
salah satu prajurit atau anak-anaknya Thanos. Nah itu yang cewek tuh istrinya siapa sih namanya? Morpheus ya, Morpheus, isinya Morpheus. Nah di situ ada pertarungan awal sih, pertama awal ada di bawah kereta bawah tanah waktu dia mau nyelamatin Vision. Lalu berikutnya di perang Wakanda. Nah itu juga lumayan tuh, tetap ya kerjasama antara Black Widow, Scarlet Witch dan Dora Milaje. Nah, lalu yang kedua, nah poin penting sih ya, yang kedua si Black Widow dapat selamat dari jentikan Thanos, dari stepnya Thanos. Dia selamat dan akhirnya bergabung dengan sisa-sisa Avenger yang selamat. Termasuk penting sih karena impactnya akan di nanti berikutnya di Avenger Endgame. Nah sekarang kita akan bahas Avenger Endgame tahun 2019. Di sini ya mungkin kalian udah pada tahu ya Black Widow tuh gimana. Agak sedih sih, kita agak nggak ikhlas juga ya kan sebagai fans MCU atau mungkin senang Avenger ya kan. Nah tapi sebelum situ kita bahas dulu, sebelum dia melakukan hal penting di Avenger Endgame, dia sebelumnya dapat membujuk si Clint Barton yang sudah berubah menjadi Ronin untuk bergabung kembali. Padahal bergabung kembali ke Avenger. Padahal Clint Barton sendiri dia udah kiblatnya udah berubah nih, keluarga gue udah mati semua, gue mau jadi Ronin, gue mau bunuh-bunuhin orang yang ya menurut dia pantas dibunuh. Tapi di Natasha sendiri berhasil ngebujuk atau membawa pulang kembali Hawkeye ke jalan yang benar, kembali ke Avenger gitu kan, untuk membantu mengembalikan lagi orang-orang yang sudah hilang, yang sudah snap gitu. Nah ini yang kedua ini, waduh agak lumayan sedih sini. Dan kenapa dia ini ya, maksudnya Soul Stone itu kan dari awal kita nonton Avenger Infinity War itu paling selin ya, kita harus ngorbanin satu orang untuk mendapatkan satu jiwa, Soul, mengorbankan satu jiwa untuk mendapatkan batu jiwa gitu kan. Nah yang kebetulan yang pergi ke sana itu si Black Widow sama si Hawkeye. Nah kan mau nggak mau harus mengorbanin salah satu jiwa gitu kan, orang yang dicintai gitu. Nah si Black Widow sendiri mengorbankan diri, jatuh ke dalam jurang untuk mendapatkan Soul Stone. Nah akhirnya Avenger mendapatkan Soul Stone dan kembali bahagia. Berikut sih paparan penting Black Widow selama masa perjalanan di MCU, di Marvel Cinematic Universe. Penting banget, itu menurut gue penting banget karena dia salah satu poin-poin penting untuk menjembatkan film-film Avenger atau film-film Marvel berikutnya. Nah untuk yang 2020 kita lihat ada film solo Black Widow. Film solo Black Widow ini dia bertemakan pasca setelah Civil War, sebelum Avenger Infinity War. Jadi itu cerita tentang kembalinya masa lalu ya. Kalau kita lihat dari trailer terakhirnya, dia nggak bisa dia harus move on dari masa lalunya gitu. Jadi nggak bisa terus-terusan ke bawah masa lalu. Nah ini penting sih kalau lo mau nonton tentang karakter Black Widow, awal mula Black Widow gimana dan kenapa dia bisa jadi Black Widow dan gimana dia dididik jadi tentara bayaran ya, atau tentara apa ya, prajurit mata-mata gitu ya. Nah di situ kita juga bakal dimanjakan dengan adanya Red Guardian, dengan adanya siapa ya, Taskmaster. Nah Taskmaster sendiri ini agak epic ya, di trailer terakhir ini menurut gua keren sih. Dan lo tau sendiri emang Taskmaster itu dia ngopi-ngopi skill atau ability superhero yang ada di Marvel. Nah di trailer terakhir dia udah ngeluarin skill Captain America, skill Black Panther, lalu ada skill Hawkeye sama skillnya Spider-Man. Nah penasaran? Nanti kita langsung nonton aja 1 Mei di bioskop serentak seluruh Indonesia. Dan like, subscribe channel ini, terus support channel ini agar bisa menambah informasi, menambah dunia hobi kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.